Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Guru Mata Pelajaran Fisika, Bahasa Indonesia, Matematika Wajib, dan Matematika Peminatan, serta selaku penguji pada proyek ujian praktik kali ini. Perkenalkan, nama saya Faramji Latif dari kelas 12 MIPA 6. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan percobaan bandul sederhana dengan menerapkan ilmu matematika dan fisika. Adapun prinsip yang diterapkan adalah gerak harmonik sederhana, yaitu gerakan bolak-balik melalui satu titik keseimbangan tertentu. Lalu apa sih tujuan dari percobaan ini? Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk menghitung waktu yang dibutuhkan suatu bandul untuk menghasilkan ayunan. Kita juga bisa menentukan jumlah gerak harmonik yang dialami oleh bandul. Serta dari hasil percobaan ini kita bisa membuat grafik hubungan antara panjang tali, dan kita juga dapat menghitung perkiraan total panjang tali dengan menggunakan pendekatan rumus deret geometri. Sama halnya dengan dalam matematika minat, kita dapat mengaplikasikan hasil percobaan ini untuk menentukan kecepatan bandul dengan menggunakan pendekatan rumus turunan limit fungsi. Ternyata dalam satu kali percobaan kita dapat menghasilkan 35 padaran loh. Mengagumkan bukan? Nah, sebelum kita masuk ke percobaan, saya ingin menyampaikan prolog mengenai gerak harmonik sederhana pada percobaan bandul. Jadi, gerak harmonik sederhana merupakan gerak yang berulang-ulang dengan periode tertentu. Gerak bandul atau pendulum juga termasuk gerak harmonik sederhana karena bandul akan berayun terus dengan periode tertentu. Gerak bandul dapat ditinjau dengan aturan gerak harmonik sederhana atau GHS untuk sudut yang lebih kecil dari 15 derajat. Adapun komponen gaya yang bekerja merupakan gaya berat yang menyinggung lintasan gerak dengan formula F sama dengan M dikali G dikali sin theta. F merupakan gaya pemulih yang membawa bandul selalu berayun, sedangkan tanda minus muncul karena pada GHS arah vektor percepatan berlawan arah. Jika tidak, maka tetap plus. Dan M merupakan menunjukkan massa dari bandul, dan G menunjukkan percepatan gravitasi di bumi. Berikut merupakan komponen gaya yang bekerja pada sistem pendulum. Nah, gaya pemulih merupakan alasan bandul selalu berayun dengan periode yang tetap dengan menghiraukan gesekan terhadap udara. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Yuk simak. Adapun bahan dan alat yang pertama yaitu stopwatch atau timer. Yang kedua ada penggaris. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada kertas HVS sebagai lembar kerja siswa atau lembar kerja percobaan. Selanjutnya ada tempat lip balm bekas sebagai bandul. Ada juga tali rami. Dan yang terakhir ada tripod sebagai alat untuk menggantung bandul. Jadi pada tahapan awal kita akan mengukur tali rami sepanjang 90 cm. Jika ukurnya sudah pas, maka kita bisa mengguntingnya. Setelah itu kita bisa menyiapkan lip balm bekas sebagai bandul dengan cara menyelipkan tali raminya di dalam lip balm tersebut dan kita putar sehingga tidak terjatuh apabila diayunkan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada tahapan ini saya akan menggantungkan bandul di tripod, dan pada percobaan yang pertama ini saya akan melakukan percobaan bandul dengan panjang tali 40 cm dari pangkal dan mengayunkannya selama sekian detik untuk
5 kali bolak-balik. 5 kali gerakan bolak-balik. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada bandul dengan panjang tali 30 cm dari pangkal dengan 5 kali gerakan bolak-balik. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menghitung waktu bandul 30 cm pada satu ayunan, dan yang terakhir saya akan mengukur kecepatan bandul 40 cm pada satu ayunan. Berikut merupakan waktu bandul pada 5 ayunan dengan panjang 0,3 meter, waktu bandul 1 ayunan dengan panjang 0,3 meter, waktu bandul 5 ayunan dengan panjang 0,4 meter, dan waktu bandul pada 1 ayunan dengan panjang 0,4 meter. Jadi pada tabel percobaan fisika dapat kita ketahui bahwa percobaan nomor 1 yang mana panjangnya 0,4 meter didapatkan waktu 7 detik untuk 5 ayunan bandul dan 1 detik untuk 1 ayunan bandul. Dan rata-ratanya periodenya 1,4 dan G-nya sebesar 15,8, sedangkan delta G-nya sebesar 2. Adapun untuk panjang tali 0,3 meter, waktunya selama 5,22 detik untuk 5 ayunan bandul dan 0,94 detik untuk 1 ayunan bandul. Sedangkan T rata-ratanya sebesar 1 sekon dan G-nya sebesar 11,8 dan delta G-nya sebesar min 2, tapi karena ada tanda mutlak jadi 2. Sehingga didapat G plus minus delta G sama dengan 13,8 plus minus 2 meter per sekon pangkat 2. Sedangkan untuk matematika wajib, saya sudah membuat grafik hubungan antara panjang tali dan G. Selanjutnya, saya juga sudah membuat jumlah panjang tali untuk 5 ayunan bandul dengan menggunakan rumus SN, yang mana diketahui A sama dengan 90 cm dan R sebesar 3/4. Maka dari itu dengan R sama dengan 3/4, saya menggunakan rumus SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 dikurang R, karena R kurang dari 1. Sehingga apabila kita memasukkan data ke dalam rumus tersebut, akan didapatkan hasil berupa panjang tali sejumlah 4,6 meter. Adapun untuk matematika minat, berikut hasil perhitungan kecepatan bandul, yang mana L 0,4 dan periode 1,2 detik. Sehingga menurut persamaan kecepatan VT sama dengan A dikali W dikali cos WT, yang mana ini merupakan rumus dari hasil turunan, sehingga menghasilkan 0,66 V cos 1,66 VT, yang mana W itu didapat dari rumus 2V per T. Sedangkan pada data nomor 2 yang panjangnya 0,3 meter dengan periode 1 detik didapat hasil V sama dengan 0,6 V cos 2 VT. Nah, setelah kita selesai melakukan percobaan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, ternyata panjang tali dengan periode bandul serta panjang tali dengan gravitasi bandul menunjukkan relasi yang positif atau berbanding lurus. Semakin besar panjang tali, maka semakin besar pula periode atau gravitasi yang dialaminya. Bagaimana? Mudah bukan? Ternyata percobaan yang biasanya dilakukan di laboratorium bisa kita lakukan juga di rumah menggunakan alat sederhana. Hal ini tentu memudahkan kita para pelajar untuk melakukan praktikum pada masa pandemi seperti ini, yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.